wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan iringan nikmat-Nya lah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah kita, rangkaian aktivitas kita, dan kita awali kegiatan kita ini dengan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaikkan kewajiban kita, yaitu beribadah, yang diawali dengan melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan menambah bekal kita untuk mengetahui jati diri kita dan juga mengetahui bagaimana kita seharusnya dalam melaksanakan ibadah ini. Dan tentunya kita bekali juga dengan ilmu yang berkaitan erat dengan panduan hidup kita, yaitu Al-Quran Bisturuna, yang mana Al-Quran adalah panduan hidup kita, yang merupakan kalamullah. Dan insya Allah kita akan memahami isi dari kandungan ayat ini yang kita akan bahas di pertemuan ini insya Allah. Surat Al-Baqarah ayat 139 sampai 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Qul katakanlah, atuhajjunana, apakah kalian mendebat kami, fillahi, tentang Allah, wa huwa, sedangkan dia, Rabbuna, Rabb kami, wa Rabbukum, dan Rabb kalian.
walana dan bagi kami a'maluna amal-amal kami walakum dan bagi kalian a'malukum amal-amal kalian wa nahnu sedangkan kami lahu hanya kepadanya mukhlisun mengikhlaskan ibadah. Am atau taquluna kalian berkata inna sesungguhnya Ibrahim Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail wa Ishaq dan Nabi Ishaq wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub wal asbaq dan keturunan-keturunannya kanu mereka adalah hudan orang Yahudi au Nasara atau orang Nasrani. Qul katakanlah a'antum apakah kalian a'lamu mengetahui a'lamu ini lebih mengetahui am atau Allah waman dan siapakah azlam yang lebih zalim mimman daripada orang yang katama menyembunyikan syahadatan saksi indahu di sisinya minallah dari Allah wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin lalai amma terhadap apa-apa yang ta'malun kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan qul katakanlah. Maka ayat ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi perdebatan atau anggapan-anggapan orang Yahudi dan Nasara. Karena orang Yahudi dan Nasara mempunyai anggapan-anggapan yang merasa mereka itu benar, sehingga mereka akan selalu beranggapan dan selalu menyampaikan hujah-hujahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Muhammad SAW untuk melayani perdebatan itu dan bagaimana cara menghadapi mereka. Kata Allah, "Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad kepadanya." Qul di sini mufrad bukan jamak, satu orang. Kalau jamak kan qulu, katakanlah oleh kalian. Ini qul katakanlah olehmu, satu orang. Maksudnya Allah menyuruh Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, qul katakanlah kepada mereka, atuhajjunana. Artinya apakah? Tuhajjuna, mereka berdebat
mendebat, na kami. Dina artinya kami. Apakah kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami, memperdebatkan tentang Allah dengan kami? Tuhajjuna itu dari kata hujjah. Hujjah. Kemudian digunakan wazan tafa'ala. Yatahajjuna artinya saling beradu argumen, saling beradu hujjah. Apa kamu ingin saling beradu hujjah? Apa kamu ingin saling beradu argumen? Alasan, dalil, bukti. Apa kamu ingin saling beradu bukti? Ya. Tentunya untuk saling beradu bukti sampai ada yang menang. Siapa yang lebih menang? Siapa yang lebih unggul buktinya? Siapa yang lebih unggul argumennya? Beradu argumen. Maka yang kita kenal dengan debat. Maka debat itu adalah adu argumen, adu bukti, bukan hanya adu kata-kata. Kalau perkataan tanpa bukti bukan debat. Tapi debat adalah beradu dalil, beradu argumen, beradu bukti. Qul atuhajjuna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasara hendak berdebat dengan kami fillah, tentang Allah? Dan ini dinamakan dengan muhajah. Debat ini pasti terjadinya antara dua orang atau lebih, ya. Karena tidak mungkin debat sendirian. Debat itu pasti antara dua orang, ada lawannya, atau bisa banyak. Dan ini juga berkaitan dengan masail khilafiyah, masalah yang terjadi perbedaan pendapat masalah ini. Sehingga nanti setiap golongan dari mereka ingin memenangkan hujahnya, ingin menangkan buktinya, ingin menangkan argumennya, dan juga ingin mengalahkan musuhnya. Mereka sama-sama ingin memenangkan hujahnya dan mengalahkan hujah orang lain. Begitu pula musuhnya sama, dia ingin memenangkan hujah dia dan mengalahkan hujahnya. Faqul wahidun minhuma yasta'id fi iqamatil hujjah ala dzalik. Dan setiap di antara mereka ini beristihad untuk mendirikan hujahnya, menegakkan hujahnya atas yang dia lakukan. Dan boleh dalam berdebat, debat itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Hukumnya ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Wal matlub minha an takuna billati ahsan. Dibolehkan berdebat, tetapi disyaratkan dan diharuskan ketika debat harus dilaksanakan dengan baik. Wajadilhum billati ahsan. Hendaklah berdebat dengan mereka itu dengan yang baik. Jadi Islam membimbing kita, diperbolehkan kita berdebat, tapi ketika kita berdebat tujuannya adalah debat dengan baik dan sopan. Tidak boleh sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Wajadilhum billati ahsan. Bahkan bagian dari dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahilah mereka, ajaklah mereka kepada jalan Allah bil hikmah. Yang pertama, ajak mereka ini dengan hikmah, dengan baik, dengan santun, dengan ilmu. Hikmah dan ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian lanjutannya wajadilhum billati wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum, yang terakhir, situasi terakhir adalah wajadilhum billati ahsan. Kalau sudah diajak dengan yang baik, kasih nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan. Kalau dia langsung menerima, afdal. Nah, ketika dia menolak karena masih ragu, dimungkinkan, atau malah menolak karena tidak percaya, dimungkinkan sudah ada ajaran-ajaran sebelumnya